Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Serbi Easy. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan sharing tentang kamera yang biasa dipakai untuk Zoom meeting. Eksternal kamera maksud saya. Jadi di samping internal kamera, kita juga bisa menggunakan eksternal kamera, khususnya kalau dipakai agar lebih fleksibel, yaitu ketika dipakai bersama-sama. Ya, dalam hal ini bisa dipakai untuk meeting bersama. Jadi kalau kita meeting, anggota meetingnya bukan hanya kita sendiri. Kita pakai Zoom meeting, tetapi anggota meeting yang ada di ruangan kita itu banyak. Maka sangat tidak praktis kalau kita pakai kamera laptop atau kamera internal. Sehingga dulu sudah pernah saya sharing juga. Saya sarankan pakai eksternal kamera, karena dengan eksternal kamera itu nanti bisa digeser-geser, bisa dijauhin, bisa didekatin. Terus kemudian seperti ini bisa segini. Ini pakai eksternal kamera saya, ya, bukan pakai laptop. Laptopnya ini, nah, laptop itu ada di sini. Ini eksternal kamera ada di sini. Nah, salah satu eksternal kamera yang baru saya datangkan adalah ini. Coba ya, kelihatan nggak? Kebaca nggak ini? Kebaca kan? Saya datangkan dari China, Guangdong. Ya, ini adalah saya beli dari Shopee ya, dan diantar oleh JNE. Dari pengirim dari Shopee China Guangdong, Shenzhen, 1F Building 8, Tangtao Industrial District, Xian Street, Bacan District. Dari Bacan ini, Guangdong. Guangdong tuh provinsi ya? Nggak tahu saya. Ya, saya buka ya. Ini saya pesan dari China, itu saya pesan tanggal 16 dan dia datang tanggal 20. Dia datang tanggal 16 Juli. Dia datang tanggal 23 Juli. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 25 ya? Oh iya, sekarang tanggal 25. Ya, dia datang 2 hari yang lalu. Berarti berapa hari ya? 7 hari ya? Persis 1 minggu dari Cina. Dengan pengiriman berbayar ya, enggak mahal. Ya, hanya beberapa ribu juga ongkos kirimnya. Tidak terlalu mahal. Dulu saya pernah memesan gratis, datangnya 1,5 bulan dari Cina. Ada ongkos kirim gratis ya. Nah, karena terlalu lama kapok saya, mending bayar, dan bayarnya tidak mahal juga kok, hanya beberapa puluh ribu. Jadi tidak masalah untuk harga ya, karena wajar gitu termasuk. Oke, saya buka ya kamera, streaming kamera, saya buka ya, buka dulu. Oke, bungkusnya. Iya, nah ini ya, bagus bungkusannya. Apanya ada ya. Nah, ini isinya apa ini? Ini kayaknya ini tripod kayaknya. Oke. Kita buka ya, webcam, namanya webcam Full HD 1080p, dahsyat ini. Ini niatnya saya hadiahkan kepada sebuah masjid ya, supaya bisa dipakai. Kalau bagus nanti saya akan beli lagi.
Kita tes saja. Moga-moga bismillah, moga-moga bagus ya. Full HD 1080p. 1080p itu artinya panjang kali lebar pikselnya itu sekitar 1000-an piksel. Jadi panjangnya berapa kali lebarnya berapa ya. Terus Full HD 108 video recording up to, ya ini dia 1080p itu adalah 1920 kali 1080 pixels. Besar ini. Full HD. Built-in noise reduction microphone. Ada mikrofon dengan noise reduction-nya built-in. Jadi sudah ada mikrofonnya. Plug and play high speed USB 2.0. Dicolok langsung main. Plug and play. Universal tripod ready clip ini. Buka dulu ya tripodnya. Loh. Ada tripodnya. Nah, sudah siap tripodnya nih. Menarik juga nih. Dan harganya murah. Ya. Pada saat saya beli harganya ini di bulan Juli 2020 ya. Pada saat saya beli harganya hanya 250.000. Sebentar. Berapa aku beli? Bulan Juli saya harganya iya 250.800. 250.800. Saya harus bayar 262. Ongkirnya cuma 12.000. Murah dari Cina cuma 12.000 ya. 250.800 saya harus bayar 252. Nggak sampai 12.000. Saya lanjutkan ya. Nah, ini sahabat, ini adalah tripodnya. Asik ya, lucu ya, kecil. Tripod untuk webcam ya. Bisa ditaruh di asik juga ini, saya taruh di meja ya. Oke, mari kita buka. Ya, di dalam masih ada apa namanya? Ini apa sih di sini? Bubble ya. Masih ada bubble plastiknya untuk melindungi goncangan. Iya. Nah, inilah dia kameranya. Ya. Mengapa saya milih kamera ini? Di antaranya, yang pertama karena harganya murah. Yang kedua adalah dengan harga itu Full HD itu luar biasa. Saya beli kamera saya Logitech itu dulu 1.400.000. Ya, Full HD juga. Itu 080 1.400.000. Nanti kita bandingkan ya dengan Logitech ya. Nah, memang ini mau saya bandingkan dengan Logitech. Terus yang ketiga, pertimbangan yang ketiga saudara-saudara, ada ininya. Ini, kenapa saya butuh ini? Karena ini itu bisa dipakai tidak hanya di laptop. Kalau di laptop itu kan ini yang dipakai. Ya, posisinya begini. Ini tak tunjukkan kalau di laptop. Nah, posisinya jadi begini. Nah, ini ditumpangkan begitu. Nah, ini kalau di laptop. Tetapi yang saya inginkan bukan itu. Yang saya inginkan adalah ini tuh bisa
bisa ditaruh di bisa ditaruh di sini. Nah, gini. Nah, bisa begini. Ini yang membuat saya mempertimbangkan untuk beli kamera ini. Ada dudukannya untuk apa namanya? Untuk tripod ya. Oleh karena itu dia juga menyediakan tripodnya ini. Tripod kecilnya dia itu yang bisa ditaruh di meja. Nah, begini. Nah, ini bisa ditaruh meja. Terus nah, begini. Lucu kan? Oh, begitu. Asik nih, bisa ditaruh meja nih. Nih. Kita liatin. Begini. Ya. Oke, di dalamnya ada petunjuk pemakaian ya. Tapi ini umum kok. Mungkin saya tidak membutuhkannya, mungkin saya tidak membutuhkannya. Oke. Ya, begitu ya. Nah, sekarang mari kita tes. Saya akan letakkan dia di laptop saja. Saya akan letakkan, nanti saya bandingkan dengan Logitech ya, seperti apa hasilnya. Nah, saya meletakkannya begini. Oh, ini ya, ini kita buka begini. Nah, begitu. Dibuka. Terus ditaruh di sini. Begini. Gitu ya. Hasilnya bagaimana? Mari kita lihat hasilnya, ya. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Bagaimana webcam kita yang baru ya. Namanya webcam Full HD 1080. Jadi memang tidak ada mereknya. Tidak ada mereknya sahabat-sahabat. Namanya ya sini. Webcam Full HD 1080. Ya. Mari kita lihat hasilnya. Bagaimana? Saya perlihatkan ya. Nah, ini adalah webcam. Ini kok keras sekali ya suaranya. Iya. Ini adalah webcam Full HD 1080. Ya sahabat, ini adalah webcam Full HD 1080. Webcam Full HD 1080. Ya. Gambarnya lihat sendiri. Saya sih kira sih kalau penilaian saya sangat jernih ya. Sangat bagus gambarnya. Terus coba perhatikan. Saya perhatikan ini agak ada delay sedikit ya videonya. Ada tertunda sedikit. Sepersekian detik gitu ya. Nah, kalau dipakai streaming sih nggak terasa. Tapi memang ada penundaan sedikit ya. Dan suaranya ini ya, suaranya tolong diperhatikan. Ini saya menggunakan webcam Full HD 1080 baru, yang baru tadi. Yang ini. Termasuk suaranya saya menggunakan internal microphone ya. Mikrofonnya menggunakan internal, dan tadi rasanya volumenya terlalu over sehingga saya kurangi sedikit di
video recordernya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Logitech C922. Logitech C922 ya. Dengan mic internal juga built-in. Nah, ini adalah Logitech C922 dengan mic internal. Mic-nya mic Logitech ini. Saya tanpa mengurangi dan menambahi volume. Kalau tadi kan yang webcam tadi kan volumenya agak kebesaran dikit, saya kurangi. Kalau ini default ya, volumenya default. Ini adalah Logitech C922 ya. Sekarang kita ulangi lagi. Nah, ini adalah webcam 1080 dan ini adalah Logitech C922. Perhatikan saudara, wide angle. Kalau di ini lebih wide ya, saya kelihatan lebih jauh. Padahal ini kameranya jadi satu. Sekarang kameranya itu jajaran begini. Ada di atas laptop, dua-duanya ada di atas laptop ya. Ini saya senterkan dua-duanya aja ya. Seperti ini. Ini dua-duanya ada di atas laptop. Ini adalah webcam Full HD 1080. Ya, lihat saya kelihatan lebih jauh. Tetapi sekaligus ada distorsi sedikit, yaitu melengkung ya, karena dia lebih cembung, dia lebih lebar lensanya. Ya, karena lebih lebar, keuntungannya ya jangkauannya lebih luas. Ini sangat menguntungkan kalau kita berada di ruangan yang kecil, tapi kita pakai untuk meeting bersama-sama. Saya ulangi, ini sangat menguntungkan kalau kita berada di ruangan yang kecil, tapi kita pakai meeting bersama-sama, ya. Nah, ini keuntungannya kalau kita menggunakan wide angle, lensanya wide ya, wide. Dia sih bilang tadi lensanya 80 derajat kalau nggak salah ya. Lensanya 80 derajat kalau nggak salah. Ya. Saya tadi ada tulisan lensa 80 derajat kok, nggak ada di sini ya. Ya, yang jelas ini adalah lebih lebar ya, lebih lebar karena saya juga kelihatan lebih jauh. Kalau saudara bandingkan dengan ini kan saya dekat ini. Nah ini lebih jauh. Padahal kameranya pada jarak yang sama. Nah ya. Ini kan saya kelihatan lengan, kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan. Ya, cuman ya itu tadi ini menguntungkan bagi teman-teman yang nanti akan dipakai bersama. Ini kalau dipakai untuk meeting bersama, terus kemudian ruangannya tidak terjangkau, kamera ini bisa menjadi solusi. Semuanya bisa kelihatan semua ya. Terus kalau ini yang lebih cocok adalah untuk personal. Jadi kalau kita meeting sendirian, ini cocok untuk personal. Sebentar ya. Apakah saya punya filter ini? Tidak ada filternya. Jadi ini asli, warna aslinya. Ini juga warna aslinya. Silakan dilihat. Berada di penerangan terlindung dari matahari, tetapi di ruangan terbuka, tapi terlindung dari matahari. Pagi hari jam 8:30. Nah ini adalah webcam. Webcam 1080 HD yang ini adalah Logitech 922 ya, 922 C922. Agak lebih biru ya. Nah, ini lebih lebih merah. Ya, bisa diatur, ini memang settingnya masih default ya. Sekarang mari kita bandingkan. Kalau ini saya menggunakan audio, menggunakan mic-nya masing-masing. Ini menggunakan mic-nya webcam 1080 juga kameranya, dan mic ini juga menggunakan
Logitech C922, baik kameranya maupun mic-nya. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Sekarang kita bandingkan dua-duanya. Nah, ini adalah dua-duanya, sahabat-sahabat. Yang agak biru warnanya itu, ya, lebih biru. Itu adalah yang kecil, ya. Kotaknya kecil, kotaknya bukan kecil ya. Lebar lebih. Nah, perhatikan lebih sempit ya, lebih sempit itu adalah Logitech C922. Dan ini suaranya menggunakan external mic. Jadi tidak menggunakan kamera masing-masing. External mic. Terus kemudian yang lebar itu adalah webcam 1080. Saya kira untuk harga 250.000 untuk webcam 1080 ini sangat bagus ya. Nah, ada sedikit saja catatan, sering keluar glare atau apa itu namanya ya, begitu. Ya sekarang nggak keluar, tapi tadi kalau saudara perhatikan ada keluar begitu. Ya ada garis, ada pitanya itu, pita keluar begini. Ya memang lebih stabil Logitech ya. Tapi kalau untuk harga 250.000 saya kira ini dahsyat ya. Masuk akal, sangat masuk akal. Ya, gambarnya cukup bagus juga ya. Itu sahabat ya, tambahan informasi yang untuk kamera ini ya adalah dia cocok kompatibel untuk Windows 10.8.7 ya, plug and play, serta untuk Mac OS, Macintosh OS ya, Mac OS 10, Mac OS 10 ya. Jadi bagaimana kalau dipakai di Mac OS? Saya kira nggak perlu tak contohin lah ya. Adjust focus manually. Wow. Ini yang lebih bagus lagi adalah bisa di adjust fokusnya. Coba ya. Kita coba ya fokusnya ya. Kita kembali ke webcam 1080. Nah ini. Nah, kita adjust fokusnya. Mestinya bisa di adjust fokusnya. Mana kok nggak ada fokus manually, adjust fokus manually. Pakai apa dia? Oh ya. Ternyata ini bisa diputer-puter sahabat-sahabat. Gitu lensanya ini ada puterannya ini. Nah inilah, kita kasih tahu. Bisa diputar-putar begini hasilnya. Nah ini tuh ternyata bisa diputar untuk menghasilkan fokus. Nah ini bisa diputar nih, manually ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sharing pada kali ini sahabat-sahabat. Dan nanti bagaimana setting-settingnya, bagaimana cara memasangnya akan saya sharing lagi. Ini baru perbandingannya, kualitas ya. Kualitas saya bandingkan dengan Logitech C922, sama-sama 1080p sama. Terus yang ini webcam ini juga 1080p persis ya. Logitech harganya 1.400.000, kira-kira saya beli setahun yang lalu. Sekarang pun masih sekitar 1 jutaan, mungkin turun sedikit. Terus yang ini harganya hanya 250.000 pada saat ini di bulan Juli 2020. Ya, tapi impor dari Cina. Lama pengiriman 8 hari. Ya, kalau Logitech saya beli dari Jakarta. Ya, mungkin karena dari Cina ya harganya jauh lebih murah. Saya nggak tahu kalau Logitech dari Cina mungkin juga lebih murah.
Ya, tapi memang ya Logitech lebih stabil. Terus suara saudara bandingkan sendiri tadi suaranya ya. Pada saat saya menggunakan Logitech kamera built-in microphone ya. Kemudian saya menggunakan webcam 1080 built-in microphone tadi sudah saya bandingkan. Saudara silakan bandingkan sendiri suaranya ya. Kemudian gambarnya menurut saya cukup oke, jernih ya, yang webcam 1080, hanya beda dengan Logitech. Logitech ada dikit lebih putih atau lebih biru dan 1080 lebih merah. Ya, itu soal selera. Ya, saya kira itu juga bisa di-set ya kalau kita menggunakan alat-alat perekam video, software perekam video itu bisa di-set. Lalu apalagi ya? Oh ya, lensanya lebih wide, itu lebih cocok untuk ruangan yang sempit kalau kita mau digunakan bersama-sama. Ya, kalau yang Logitech itu yang ini ya, yang lebih wide ya. Logitech memang kayaknya memang di setting untuk personal kamera. Jadi kalau dia ditempel di laptop itu pas banget begitu segini. Ya, ini jaraknya adalah jarak laptop. Ya, kira-kira jaraknya sekitar berapa ini? 80 cm kira-kira ya. Dari saya itu. Terus beberapa kali saya melihat ada, saya menyebutnya apa ya, glare atau apa ya, pita hitam begitu lari di layar gitu beberapa kali ya. Kira-kira mungkin saya melihat sekitar 10 menit sekali begitulah ya. Nah, itu merupakan ya artinya lebih stabil kalau dibandingkan stabilitasnya, ya lebih stabil Logitech ya. Dengan harga yang 250.000 dibanding 1.400.000 menurut saya very worth it ya, very worth it. Sangat bagus menurut saya. Jadi good enough ya. Baik sahabat, saya kira itu ya yang bisa saya share, dan saya akan share berikutnya bagaimana cara setting kamera ini di laptop. Ya, kamera webcam 1080 di laptop. Yang video ini kan perbandingan kualitas. Nah, nanti bagaimana settingnya saya akan share lagi. Terima kasih, sampai di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.